Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Dokter Agus. Dok, kalau bicara dalam kasus 20% ya di rumah sakit tempatnya dokter bekerja ini yang meninggal tanpa komorbid, ada faktor lain nggak sih dok selain misalnya usia begitu dok? Ya, terima kasih Mas Bayu ya. Jadi ada beberapa teori atau hipotesis apabila seseorang itu tanpa komorbid itu bisa terkena COVID berat dan kemudian akhirnya meninggal ya. Yang pertama adalah strain dari virus yang COVID-19 itu yang menginfeksi ya. Kita tahu ada sampai saat ini kita ketahui ada 3 jenis strain yang sudah diketahui di dunia, dan 3 strain itu berbeda-beda sifatnya. Ada yang sifatnya sangat itu mematikan dan kemudian menyebabkan risiko kematian yang tinggi, ada yang sedang, dan yang ada yang strainnya cenderung ringan. Nah, inilah salah satu sebagai penyebab ya. Apabila orang yang terkena strain yang sangat berat, kalau dia nggak ada komorbid pun, berarti strain tersebut yang menyebabkan resiko COVID-nya menjadi berat dan meningkatkan kematian. Okay. Yang kedua adalah faktor konsentrasi atau jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang terinfeksi. Ya, istilahnya kalau kita adalah berapa banyaknya virus itu terhirup kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang. Ya. Kalau konsentrasinya besar, tentu jumlah replikasi virus di dalam tubuhnya akan semakin besar dan menimbulkan dampak juga yang lebih luas sehingga resiko kematiannya lebih tinggi. Yang ketiga adalah faktor imunitas, ya, faktor daya tahan tubuh dari tiap orang. Nah, walaupun kita tidak memiliki komorbid, faktor imunitas itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya istirahat yang kurang, ya, kemudian makanan yang tidak cukup bergizi, ya, termasuk itu adalah hal-hal yang akan mempengaruhi imunitas. Nah, kalau imunitas seseorang turun, virusnya akan cenderung bisa lebih menyebabkan kondisi berat dan meningkatkan risiko kematian. Okay. Dan yang terakhir adalah faktor genetik. Ya, ada 4 faktor tadi ya. Faktor genetik yang sampai saat ini kita tidak ketahui. Jadi ini masih menjadi penelitian di berbagai tempat di dunia bahwa apakah genetic responsibility seseorang ini akan cenderung bahwa dia kalau kena COVID itu akan menjadi lebih berat dan risiko meninggal, atau bagaimana, masih menjadi tanda tanya karena kita tahu virus ini pun masih hal yang baru, masih banyak juga diteliti. Jadi itu 4 hal Mas yang kira-kira menyebabkan resiko kematian pada orang tanpa komorbid. Nah, dok, tadi kalau bicara soal 3 strain itu ya, ada yang agresif, ada yang ganas, itu ada yang ringan gitu. Apakah kalau misalnya orang itu bergejala, gejalanya akan berbeda satu sama lain dari 3 strain ini, atau sebenarnya sama saja? Kalau gejala itu dominannya bisa beda ya. Kalau yang berat biasanya nanti cenderung nanti akan semakin dominan ke arah yang ada sesak napas, ya, napas berat, itu kalau strain yang berat. Kalau strain yang ringan bisa saja hanya gejalanya flu-like syndrome seperti itu. Nah, kalau yang sedang-sedang diantaranya ada sakit tenggorokan, nyeri-nyeri, tapi sesaknya ringan, itu bisa seperti itu kan. Gambarannya seperti itu polanya. Okay. Tapi kita di Indonesia ini kan kita belum tahu strain yang mana. Ya, mungkin aja 3 strain itu ada di populasi. Tapi resikonya tetap sama ya dok, antara yang ringan, sedang, dan juga berat ya? Resiko sih pada prinsipnya tadi saya sampaikan bisa 5% jadi berat, ya, 5% jadi kritis ya, kemudian 14% itu jadi berat, dan 81% kan ringan. Sangat tergantung dari tadi apakah ada tidaknya komorbid. Kalau tidak ada komorbid, ya 4 faktor tadi yang kemungkinan menyebabkan apakah seseorang jadi berat, menjadi meninggal atau tidak. Oke, saya mau ke Mbak Ajeng lagi. Mbak Ajeng, iya, Mas Bayu. Kalau melihat narasi-narasinya ya, yang di mana, yang di medsos, salah satunya adalah soal komorbid itu tadi ya. Mudah-mudahan juga Mbak Ajeng tadi sudah mengikuti. Nah, katakanlah ada orang yang sudah mengikuti anjuran pemerintah 3 bulan di rumah atau kerja dari rumah dan lain sebagainya. Tiba-tiba melihat postingan itu. Nah, secara psikologis apakah seseorang yang seperti itu tuh akan lebih mudah mempercayai, atau justru skeptis, atau kembali lagi pada karakter orang atau individu masing-masing? Jadi karena kan pengalaman tiap orang beda, dan bagaimana dia mengolah informasinya kan juga sangat tergantung persepsinya bagaimana juga ya. Kayak tadi saya senang banget bisa dapat informasi dari dokter mengenai bahwa ternyata ada 4 hal yang bisa
memberatkan, dan pada akhirnya bukan hanya faktor komorbid aja tuh yang bisa bikin kalau terkena COVID-19 tuh jadi berat ya gitu. Cuma yang paling utama menurut saya adalah bagaimana kita bisa mengupayakan supaya muncul resiliensi dalam hal biologis, yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan, dan resiliensi mengenai sosialnya, yaitu menggugah kesadaran masyarakat supaya tetap tahu bahwa dia harus melakukan pencegahan. Jangan sampai nanti kalau udah kena baru ngerasain bahwa aduh kok seperti ini rasanya, tapi bagaimana caranya tetap harus melakukan pencegahan. Dan memang untuk mengedukasi dan membuat masyarakat tahu bahwa dia butuh resiliensi ini ketangguhan untuk bisa melakukan pencegahan tadi, tentunya akan mempengaruhi bagaimana nanti dia akan bisa berinteraksi dengan masyarakat. Jadi saya rasa itu yang paling utama ya. Jadi resiliensi dari sisi biologisnya yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan, dan resiliensi sosial yaitu kesadaran masyarakatnya digugah supaya tetap mau melakukan pencegahan. Saya rasa sih kayaknya udah banyak yang melakukan hal tersebut ya. Mbak Ajeng, mungkin terakhir apa yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah, oleh masyarakat itu sendiri agar masyarakat mau menjaga protokol kesehatan, mau juga mungkin kalau memang ini ada indikasi terinfeksi COVID mau diisolasi, mau juga mungkin di rapid test untuk antisipasi, apa yang perlu dilakukan sebenarnya Mbak? Saya rasa memang untuk mengedukasi kan butuh waktu, tapi nggak apa-apa, terus aja dijalanin dengan misalnya melalui media, bagaimana semuanya juga perlu bersikap aktif ya, dalam artian misalnya nih kalau kita pergi ke suatu tempat itu memang sudah ada instruksi-instruksinya bagaimana melakukan protokol kesehatan yang baik. Tentunya pada akhirnya semua akan terus diingatkan dan pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Untuk membuat menjadi kebiasaan ini biasanya yang butuh waktu juga gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita semua tahu bahwa kita butuh untuk tangguh menghadapi wabah ini. Paling tidak bagaimana caranya semuanya melakukan protokol kesehatan yang tepat, dan bagaimana semuanya punya kesadaran bahwa kasus ini bukan hal yang sederhana, dan kayak sebetulnya banyak yang mikir udahlah kayaknya udah nggak apa-apa misalnya keluar sekarang kan toh PSBB udah dilonggarkan gitu. Tapi bagaimana menggugah kesadaran masyarakat bahwa ya PSBB mungkin memang sudah dilonggarkan, tapi tidak berarti bahwa dia harus melonggarkan kewaspadaannya juga. Waspada tetap harus. Baik, terakhir ke Dr. Agus. Halo, apa Mas Bayu? Ya, apa yang bisa dilakukan, atau setidaknya apa yang ingin dokter sampaikan melihat ada fenomena atau kecenderungan bahwa masyarakat menganggap santai pandemi ini? Ya, jadi masyarakat mesti tahu betul bahwa ada proporsi dari populasi apabila terkena COVID-19 itu beresiko untuk meninggal. Nah, proporsi inilah yang harusnya kita cegah bersama, ya, karena bukan menjadi tugas tenaga medis saja, tetapi masyarakat justru yang ikut berperan serta dengan memutus mata rantai. Nah, bagaimana cara memutus mata rantai? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah melalui protokol kesehatan, ya, physical distancing, kemudian penggunaan masker, hindari kerumunan, kemudian sering cuci tangan, kemudian pola hidup sehat yang lainnya. Nah, itu penting karena dengan peran serta bersama, maka masyarakat bisa membantu memutus mata rantai, kemudian kasusnya yang ada bisa ditangani oleh tenaga medis di rumah sakit, maka bersama-sama akhirnya kasus itu bisa berkurang dan bahkan mungkin akan hilang di Indonesia. Saya rasa itu, Mas. Baik, terima kasih Dr. Agus, Mbak Ajeng juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin. Dan sesaat lagi kita akan menghadirkan informasi mengenai ada 4 kecamatan di wilayah Makassar ini yang menolak untuk di rapid test. Banyak spanduk penolakan, bahkan ada kata-kata yang kalau ada yang mau masuk memeriksa pulang tinggal nama. Waduh. Nah, ini sebenarnya apa yang menjadi alasan mereka untuk menolak di rapid test ya? Kita akan berbincang dengan Gubernur Sulawesi Selatan sesaat lagi.